Cheng Yuan, kabar gembira. Kamu lulus? Lulus. Kamu lulus ujian desa. Akademi Hanlin di ibu kota datang ke kabupaten kita untuk merekrut murid. Surat penerimaan sudah dikirim. Aku sudah menjual semua ayam dan bebek di rumah, hanya dapat 8 kian perak. Biaya perjalanan ke ibu kota jauh sekali dari biaya sekolah akademi. Pak, bagaimana ini? Besok, aku akan minta tolong lagi sama paman kedua di ujung desa, lihat apakah bisa pinjam sedikit. Paman kedua memberi 3 kian. Bibi Wang di sebelah mengumpulkan 100 koin tembaga. Semua orang hidup pas-pasan. Benar-benar tidak bisa memberi lebih. Cheng Yuan, semua salah ibu bapak tidak mampu menghambat masa depanmu. Ibu, jangan bilang begitu. Hari ini aku pergi ke kantor kabupaten dulu, tempat pendaftaran di depan pintu. Menemui guru akademi apakah bisa memberi keringanan. Sisa perak. Setelah sampai di ibu kota, aku akan menyalin buku untuk melunasi. Nah, bawa ini, makan kalau lapar di jalan. Sampai di sana, bicara baik-baik dengan guru. Berikutnya, nama. Desa Qingxi. Zhang Cheng Yuan. 3 liang perak untuk biaya masuk, bayar uang sekolah. Guru. Murid hanya punya 1 liang perak. Kekurangan 2 liang. Murid berjanji sampai di akademi akan bekerja untuk melunasi, mohon guru memberi keringanan. Aturan akademi. Uang sekolah harus dibayar lunas sekali. Tidak punya uang. Kalau begitu datang lagi tahun depan. Guru. Rumahku di desa Qingxi, 100 li dari sini. Aku berjalan sehari semalam baru sampai sini. Mohon beri aku kesempatan. Bukan aku tidak mau memberi keringanan, aturan tetaplah aturan. Jika semua orang seperti kamu, bagaimana akademi bisa berjalan? Bawa uangmu. Pergi. Tunggu. Peraknya dia, aku yang bayar. Guru, kekurangan perak aku bayarkan untuknya. Kamu apa baginya? Aku saudaranya. Ambil. Besok ikut para murid berangkat bersama ke ibu kota. Taian. Kamu dapat perak sebanyak ini dari mana? Ayahku dengar kamu lulus bilang kamu pasti jadi orang sukses nanti. Maka kemarin aku diam-diam menjual 2 ekor anak babi di rumah. Lalu berlari 50 li di malam hari, akhirnya sampai tepat waktu. Ngapain nangis? Kita laki-laki. Kita berdua sudah sejak kecil berteman sampai besar. Ambil beli bekal di jalan. Kalau kamu tidak mau hari ini, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Taian. Nanti kalau aku lulus ujian, pasti akan kubalas 10 kali lipat. Balas apa? Kalau nanti kamu jadi pejabat besar, jangan lupakan aku, saudaramu ini. Oh ya, ubi yang kamu bawa itu, kasih 1. Aku sudah seharian kelaparan. Aku pergi dulu. Waktu itu aku berusia 15 tahun. Dulu aku tidak mengerti apa itu saudara seperjuangan. Tapi sejak hari itu, aku mengerti. Kemudian, dengan 2 tael perak itu, aku masuk Akademi Hanlin. 5 tahun aku belajar keras dalam kemiskinan. Akhirnya lulus ujian istana, meraih juara pertama ujian istana. 20 tahun di istana, dari seorang shujishi kecil di Hanlin, berjuang keras, akhirnya menjadi kepala semua pejabat. Kekuasaanku meliputi seluruh pemerintahan. Tuan Menteri, kau dari seorang pelajar miskin, hingga menjadi kepala pejabat seperti sekarang. Aku selalu penasaran, dari mana awal mulanya jalanmu menuju puncak? Bermula dari mana? Baginda, bermula dari 2 tael perak. dulu hamba miskin. Kekurangan 2 tael perak untuk biaya sekolah, nyaris tidak bisa masuk akademi. Seorang saudara sekampung, berlari 50 li gunung, menjual harta bendanya, membantu hamba melunasi 2 tael perak itu. Tanpa dia, tidak akan ada Perdana Menteri Liang seperti sekarang. Oh,
Lalu selama ini, saudara sekampungmu itu pernah mendapat penghargaan? Sejak aku meninggalkan kampung 25 tahun lalu, tidak ada kabar lagi darinya. Setelah terkenal, aku beberapa kali mengirim orang ke kampung, mencari Tai'an, tapi tetangga bilang, ia sudah pindah karena bencana di kampung beberapa tahun lalu, pergi, hilang kabar sejak itu. Hamba Wang Erhu, menghadap Perdana Menteri. Kakak Erhu, kenapa kau datang? Cepat bangun, tidak perlu bersikap formal. Apa kau punya kabar tentang Tai'an? Perdana Menteri, Tai'an dia kena masalah besar. Cepat katakan, ada apa dengan Tai'an? Tai'an sial selama ini. Beberapa tahun lalu dia menikah, lalu kerjasama usaha dengan orang. Siapa sangka perempuan jahat itu, menggelapkan semua, surat rumah dan uang di rumah, kabur dengan teman usahanya. Sekarang dia membesarkan, anak perempuannya yang masih kecil, sampai nasi pun sulit dimasak. Bulan lalu anaknya, karena tidak bisa membayar, 2 tael perak untuk sekolah, diusir oleh guru. Tai'an mabuk berat, menangis histeris sambil memeluk anaknya. Aku saudaranya. 2 tael perak. 2 tael perak lagi. Dia di mana sekarang? Di mana? Di kampung kita, di pasar Qinghe, jadi tukang babi, untuk bertahan hidup. Siapkan kuda. Siapkan kuda sekarang juga. Perdana Menteri, jangan. Besok masih ada sidang pagi. Tolong izinkan aku cuti. Lalu lusa, Kaisar memanggil rapat di istana samping. Dan ada utusan asing menghadap. Anda pergi dari ibu kota saat ini. Semua itu batal. Nanti aku buat surat, kau sampaikan ke Baginda malam ini juga. Bilang saja penyakit lamaku kambuh, perlu pulang kampung untuk berobat. Tapi Perdana Menteri, Jangan tapi-tapi. Aku sudah menunggunya lebih dari 20 tahun. Urusan istana serahkan pada 6 kementerian. Saudaraku tidak bisa menunggu bantu aku ganti baju. baik. Tai'an. Aku kembali. Aku saudaranya. Daging babi segar 12 koin per kati. Mau berapa? Tai'an. Tuan, mau beli daging? Kalau tidak tolong minggir, jangan halangi cahaya. Tai'an. Kamu siapa? Tai'an, ini aku Cheng Yuan. Zhang Cheng Yuan dari King Shiwu. Dulu kau bilang aku saudara sehidup sematimu selamanya. Kau benar-benar tidak mengenalku? Zhang Cheng Yuan. Benar-benar kau. Li Tua, ada apa denganmu? Siapa orang terhormat itu? Lihat dari pakaiannya, sepertinya bukan mau beli daging babi. Cheng Yuan, maaf. Kau jadi melihatku memalukan. Apa yang kau katakan? Di antara kita saudara, mana ada istilah memalukan? Cheng Yuan, kau sekarang pasti sudah berbeda dari dulu, kan? Bagaimana bisa menemukan tempat terpencil dan miskin ini? Kakak Erhu yang menemuiku dan memberitahuku. Erhu si mulut panjang. Untuk apa dia ikut campur? Tai'an, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ayo, aku traktir minum. Kita cari restoran. Sambil makan, sambil ngobrol. Cheng Yuan, sekarang tengah hari ini, jam sibuk pasar daging. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan kios ini. Lagi pula aku sekarang bau amis. Mana pantas pergi ke restoran besar bersamamu. Hanya akan mempermalukanmu. Li Tai'an. Dulu, aku berdiri di depan kantor penerimaan murid Yamen di luar gerbang, karena tidak bisa membayar uang sekolah. Aku ditolak oleh guru. Saat itu aku penuh lumpur, sandal jerami sudah rusak, telapak kakiku penuh lecet berdarah,
Saat itu aku 100 kali lebih menyedihkan dan buruk dari keadaanmu. Sekarang, kau, Li Tai'an, pernahkah kau meremehkanku sedikit pun? Cheng Yuan. Tai'an, kita gak usah ke restoran. Ke rumahmu, kamu masak, aku makan. 30 tahun. Aku sudah 30 tahun penuh belum pernah merasakan masakanmu. Baik, kita pulang. Tai'an, katakan padaku, di mana rumahmu sekarang? Di jalan barat kota di ujung gang Fumin, rumah genteng bobrok dengan pagar bambu itu. Kapan tutup lapak? Jam 3, kalau belum habis juga tutup. Kenapa? Anak perempuanku pulang sekolah jam setengah 4. Tai'an, siapa nama anakmu? Li Nian Nian. Namanya diberi oleh ibunya. Ibunya tega meninggalkan kami. Saat pergi, cuma meninggalkan nama ini. Berapa umurnya? 16. Tai'an, kamu tunggu aku di sini. Yuan King, kamu bantu aku urus beberapa hal. Pertama, segera di ibu kota cari satu rumah besar 3 halaman yang bagus. Kedua, hubungi sekolah perempuan terbaik di ibu kota. Ketiga, kerahkan mata-mata dari paviliun Feng Yi. Selidiki dulu wanita yang dulu merampas harta Tai'an. Keempat, pindahkan 10.000 tael emas ke perbendaharaan pribadiku. Aku, selama sebulan ke depan tidak akan kembali ke istana. Kirim pesan ke ibu kota, urusan penting istana semua diputuskan oleh Menteri Kiri. Selain itu suruh kepala rumah tangga bawa beberapa orang ke sini. Dan dari kediaman Perdana Menteri alokasikan 3.000 tael kirim dalam sehari. Baik. $27 koin. Masih kurang 13 koin baru cukup untuk beras dan mie Nian setengah bulan. Tai'an, ayo pulang. Cheng Yuan rumah agak berantakan. Tai'an, ini gambar Nian. Lukisannya bagus sekali. Nian sejak kecil pintar, dia mahir dalam semua seni. Dia sangat ingin masuk sekolah putri di ibu kota. Aku bilang padanya, kita ujian masuk sekolah nasional. Seperti Paman Cheng Yuan dulu lulus ujian provinsi dengan gemilang. Asal kamu lulus, ayah akan membiayaimu. Ayah rela menjual harta demi membiayaimu. Tapi sekarang aku sudah tidak punya uang sama sekali. Besi sudah habis, panci juga sudah dijual Cheng Yuan. Aku jujur padamu, aku sudah tidak kuat. Dulu, setelah kamu lulus ujian provinsi dan pergi ke ibu kota, aku ditugaskan di gudang garam milik pemerintah kabupaten. 5 tahun. Tapi gudang garam direstrukturisasi. Aku tidak bisa lanjut. Aku pergi ke Suzhou dan Hangzhou, bekerja di pabrik tenun. Di sana aku bertemu istriku. Setelah menikah, aku membawanya pulang ke kampung. Mertuaku menyewakan lapak daging babi untukku. Aku menyembelih babi dan menjual dagingnya pelan-pelan berkembang. Membeli rumah, membeli kereta, kuda Nian, juga masuk sekolah swasta terbaik di kabupaten. Siapa sangka, tahun gengsi wabah babi.
Bisnis daging babi benar-benar bangkrut. Istriku mulai meremehkanku. Di luar dia selingkuh dengan laki-laki lain. Laki-laki itu bernama Zhou, dia manajer toko sutra. Awalnya aku menganggapnya sebagai saudara dekat. Tapi setelah aku pulang dari menyembelih babi di desa tetangga, mereka berdua ternyata kabur membawa semua harta. Ayah, ibu kabur dengan Paman Zhou. Ibu titip pesan untukmu, jangan cari mereka. Aku lari ke Pegadaian. Lari ke kantor pemerintah. Tapi bengkel sudah digadaikan murah oleh mereka. Kreditor berdatangan menagih. Semalam aku berhutang 1.000 tael perak. Ayahku kena stroke, akhirnya tidak selamat. Akhirnya aku jual rumah warisan di kampung. Kereta kuda juga dijual, semua dipakai bayar utang. Cheng Yuan, hidupku benar-benar hancur. Aku tidak takut apa-apa. Cuma Nian bilang, mau masuk sekolah perempuan di Guo Zijian. Tapi aku biaya sekolah semester depan, 2 tael perak, bahkan tidak bisa kukumpulkan. Minggu lalu dia bilang, padaku dia tidak sekolah lagi, mau jadi pembantu di rumah bangsawan, menangis semalaman. Cheng Yuan, aku sebagai ayah sangat bersalah padanya. Ini uang kertas 100 tael. Besok kamu pergi bayar uang sekolah Nian, sisanya beli makanan enak buat Nian kuatkan badan. Nah. Cheng Yuan, uang ini aku tidak bisa terima. Aku tahu kamu sayang saudaramu, tapi benar-benar tidak bisa aku terima uangmu. Li Tai'an, dulu siapa yang bilang aku saudara seumur hidupnya? Jika kamu masih anggap aku saudara, uang ini hari ini harus kamu terima. Cheng Yuan, aku tidak bisa menerimanya. Aku tahu kau sayang padaku, tapi aku tidak bisa menerima sedekahmu. Li Tai'an. Tahun ketiga Jingyo, 25 Agustus, pukul 15.45. Kau bawakan aku 2 tael perak dan setengah karung bekal. Apakah 2 tael perak itu sedekah? Bukan. Itu apa? Itu persaudaraan. Benar, itu persaudaraan. Hari ini kuberikan kau uang kertas 100 tael ini, juga persaudaraan. Maksudmu hubungan kita selama 30 tahun jadi hilang? Ayah, kenapa? Kau lakukan apa pada ayahku? Nian, aku adalah saudara ayahmu. Nian, jangan ngawur. Ini Paman Cheng Yuanmu, saudara terbaik ayah. Yang sering ayah ceritakan, dulu yang menggantikan ayahku yang menulis tugas sekolah Paman Cheng Yuan. Nian anak yang berbakti. Paman tidak tahu apa yang kau suka. Lewat toko kue, lihat ini, langsung beli. Aku yang masak. Wah, Paman Cheng Yuan, masakanmu wangi sekali. Enak tidak? Nian, kenapa kamu? Paman, aku sudah lama tidak makan. Aku sudah lama tidak makan masakan seenak ini. Keluarga kami tidak punya uang. Kami hanya minum bubur encer, pagi bubur encer, malam juga bubur encer, kadang beras habis. Bubur encer pun tidak bisa. Nian, jangan menangis. Paman di sini. Paman berjanji padamu. Mulai sekarang, selama Paman masih ada, tidak akan membiarkan kalian berdua, ayah dan anak, kelaparan kedinginan. Paman, benarkah? Kita tidak akan kelaparan lagi? Benar. Paman bicara, satu kata berarti. Tai'an, akar ini juga buatanmu sendiri, kan? Masih rasa dulu, tidak berubah sama sekali. Nah, Cheng Yuan, kamu sekarang sudah makan berbagai makanan lezat, apa yang belum pernah. Makanan sederhana ini susah payah, kamu masih bisa makan. Tai'an, di ibu kota, aku sudah makan banyak makanan mewah, tapi tidak ada rasa acarmu ini. Inilah makanan terbaik di dunia. Ini rasa persaudaraan kita dulu.
Anak ini demi belajar, dia bisa tahan sesusah ini. Taian, kau punya anak perempuan yang baik. Li Taian Sang Suciang, cepat bukakan pintu untuk Nyonya. Utang pada keluarga kami. Hari ini jika tidak bayar, biarkan putrimu datang ke rumah Yang. Jadi pembantu untuk bayar utang. Wang Pozi kok tengah malam datang. Soal uang beras, bukankah sudah kubilang bulan depan pasti saya lunasi? Bulan depan, Li Taian, kau kira uang di rumahmu jatuh dari langit? Kau, seorang tukang babi. Setahun kerja keras pun gak bakal cukup. Menurutku, mending jangan maksa menyekolahkan anakmu. Apa sih gunanya sekolah? Anak cewek, buat apa sekolah? Mending kirim ke rumah yang jadi babu. Setidaknya bisa makan kenyang. Kamu, jangan mimpi. Nian-nianku mau masuk sekolah putri, gak bakal jadi babu. Gak mau. Oke, bayar utang sekarang. 200 liang. Kurang sedikit, gue bongkar. Gubuk reyot ini. 200 liang? Kok bisa segini? Aku dulu cuma pinjam 20 liang perak. Ya bunga berbunga lah. Intinya, gak bayar, serahin anakmu. Uang ini, saya bayari dia. Cheng Yuan, jangan terima. Kau sudah banyak bantu aku. Aku Li Taian memang gak berguna, tapi gak bisa terus-terusan ngandelin saudara. Utang ini, tanggungku sendiri. Wang Pozi, beri aku waktu 2 hari, biar ku cari lagi. Li Nian-nian, muka tebal amat datang. Ayahmu sudah telat bayar SPP setengah tahun. Kalau hari ini nggak bayar, minggat sekarang. Guru, ini uang sekolah 2 liang yang susah payah ayah kumpulkan. Terima dulu, sisanya pasti kami. 2 liang? Ngasih pengemis saja malu. Perempuan belajar memang tidak berguna. Cepat atau lambat akan menikah dan punya anak. Kamu, anak perempuan tukang jagal. Setiap hari mimpi ikut ujian. Gozijian. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Ulang dan bilang ke bapakmu. Jangan datang lagi untuk mempermalukan diri. Ini si Nona itu, kan? Gimana? Sudah pertimbangkan? Mau masuk ke rumah yang jadi pembantu? Asal kamu mau tanda tangani surat perbudakan. Aku akan bicara dengan Tuan. Utang bapakmu ke keluarga Yang akan dihapuskan. Bapak-bapak, Sudah tanda tangan kontrak perbudakan? Masih mau pulang? Cepat ikut kami. Bapak, Kalian mau apa? Di siang bolong kamu menculik gadis? Lepaskan anakku. Merampok? Lihat ini. Ini putrimu, ini kontrak perbudakan 10 tahun yang dia tanda tangani sendiri. Hanya untuk bayar utangmu. Sekarang dia adalah budak keluarga Yang. Nian, kamu gila. Kenapa kamu melakukan ini? Bapak Nian-Nian tidak akan sekolah lagi. Nian-Nian akan jadi pembantu di rumah yang selama beberapa tahun setelah mengumpulkan uang. Bapak tidak perlu lagi setiap hari menyembelih babi. Bapak tidak perlu lagi menahan hinaan Bapak. Bapak jaga diri baik-baik. Nian anakku, ini karena Bapak tidak berguna. Ini Bapak yang menyakitimu. Keluarga Yang, bagus sekali keluarga Yang. Berani menipu putri saudaraku, menandatangani kontrak perbudakan. Taian, bangun. Percayalah padaku. Aku pasti akan membawa Nian-Nian pulang dengan selamat. Yuan King selidiki keluarga Yang ini. Selidiki sampai habis. Cantik banget. Tukang jagal ini bisa melahirkan putri secantik ini. Wang Pozi, tempatkan dia di halaman belakang. Biar dia belajar sabar dulu. Tuan, tenang saja, hamba mengerti. Ini si Sok Suci, anak tukang jagal yang mau ikut ujian sekolah perempuan. Sampai di rumah keluarga Yang ini, naga pun harus merunduk, harimau pun harus berbaring. Pura-pura jadi putri bangsawan. Aduh, maaf tanganku tergelincir. Cepat cuci. Kalau hari ini tidak selesai, Guang tidak akan memberimu makan malam. Kalian,
Nian tidak takut susah atau lelah, asalkan ayah bisa hidup baik, asalkan hutang bisa lunas, Nian bisa menahan apapun. Gadis itu sudah mencuci pakaian di halaman belakang beberapa hari. Semangatnya sudah mulai luntur, kan? Lapor, Tuan. Gadis itu sangat patuh. Dilakukan apapun yang disuruh. Bagus. Sampaikan perintahku. Tidak usah menyuruhnya kerja kasar di belakang lagi. Mulai besok, pindahkan dia ke halaman dalam. Datang ke ruang belajar untuk melayani Tuan menggosok tinta. Tuan tenang, saya akan atur sekarang. Nian, dengar kamu bisa baca. Dan juga bisa menulis puisi dan melukis. Lapor, Tuan. Hamba hanya sedikit belajar dari ayahanda, tidak berani pamer di depan Tuan. Ah, kenapa merendah? Tuan paling menghargai wanita berbakat. Lihat dirimu, wajahmu begitu cantik. Setiap hari kerja kasar, bukankah itu sia-sia? Daripada begitu, ikutlah dengan Tuan. Tuan akan menjadikanmu selir. Mulai sekarang kamu setengah majikan di rumah ini. Makan enak, minum enak, tidak perlu lagi kedinginan dan kelaparan. Bagaimana? Tuan, tehnya sudah dingin. Hamba akan ganti dengan yang panas. Hei, berhenti. Lari, kamu kira bisa kabur? Ayah, Nian takut. Nian ingin pulang. Tapi jika aku kabur pulang, keluarga yang pasti akan memaksa ayah bayar hutang, ayah akan dipukuli sampai mati. Tuan Perdana Menteri sudah menyelidiki. Keluarga yang ini, di Qinghe, dengan dukungan pejabat setempat, bertindak sewenang-wenang selama ini. Beberapa kasus memaksa orang jadi budak sudah terjadi. Bahkan 2 wanita karena menolak, disiksa sampai mati. Tuan, keluarga yang begitu tidak kenal hukum. Apa perlu saya segera tunjukkan identitas Perdana Menteri, kerahkan tentara lokal, dan basmi seluruh keluarga yang... Tidak. Jika sekarang tunjukkan identitas, Taian akan tahu posisiku sekarang, dengan sifatnya, pasti akan merasa ini belas kasihan, sehingga hatinya tidak tenang. Selamatkan Nian dulu. Urusan dengan Yang, akan kuhitung satu persatu sampai jelas. Gadis itu berani menunjukkan muka masam pada Tuan. Pergi, siapkan baju merah untuknya. Besok malam Tuan ingin dia melayani. Siap. Tuan Li Nian menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Hari ini kamu harus memakainya. Mau tidak mau pun harus. Lepaskan aku. Aku tidak mau pakai. Aku akan melaporkan kalian ke kantor pemerintah. Hei, jangan lupa, surat perbudakanmu masih di tangan kami. Hidupmu milik Tuan. Bahkan jika kau lapor ke kantor pemerintah, kau tetaplah budak pelarian. Hei Yang, kembalikan anakku. Kembalikan Nian. Tukang babi sialan, berani main-main di sini? Kau bosan hidup, ya? Pukul dia, pukul sampai mati. Taian, apa kabarmu? Cheng Yuan. Nian dipaksa menjadi selir mereka. Aku tidak berguna, aku tidak bisa menyelamatkannya. Kumohon, selamatkan Nian. Taian, percayalah padaku, sekali ini saja. Aku pasti akan membawa Nian keluar dengan selamat. Tuan Yang, Li Nian itu adalah keponakan saya bersedia membayar 100 tael untuk membeli kembali surat perbudakannya. Mohon Tuan Yang berkenan. 100 tael. Tuan Zhang, kau pikir aku belum pernah lihat uang? Gadis itu kulitnya halus. Aku sangat menyukainya. 100 tael tidak cukup. Kecuali kau bisa memberikan harga yang tidak bisa aku tolak. Ini emas. Yang saya maksud 100 tael adalah 100 tael emas. Tuan Yang, tukarlah emas ini dengan surat perbudakan Li Nian. Cukup atau tidak? Cukup, sangat cukup. Orang,
Cepat ambilkan surat perbudakan gadis itu. Baik. Paman. Terima kasih, Paman Cheng Yuan. Nian, bangun. Kau adalah putri Taian. Tulangmu pasti sekeras ayahmu. Ingat, mulai sekarang, kau tidak boleh berlutut pada siapapun. Nian. Ayah, Cheng Yuan, ini emas loh. Aku Li Taian seumur hidup bekerja seperti sapi dan kuda, juga tidak akan bisa membalas budi ini padamu. Taian, apa yang kau omongkan? 2 tael perak yang kau berikan padaku dulu, di hati Zhang Cheng Yuan, lebih berharga dari 10.000 tael emas ini. Di antara saudara, tidak ada kata berhutang. Tuan tua, tolong gunakan obat terbaik. Tangan anak ini jangan sampai cedera permanen. Tuan, tenang saja. Obat ini mujarab untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan bekuan. Oleskan setiap hari. Dalam setengah bulan sembuh. Cheng Yuan, ini hanya luka luar. Tidak apa-apa, membuatmu mengeluarkan banyak uang untuk biaya dokter. Taian, jika kau masih sungkan padaku, aku benar-benar akan marah. Paman Cheng Yuan. Kenapa Anda begitu baik kepada kami? Nian dan ayah sama sekali tidak bisa membalas budi Anda. Nian, karena dulu ayahmu juga saat paman paling menderita dan putus asa. Seperti ini menolong paman. Tanpa ayahmu, tidak akan ada aku hari ini. Tuan Perdana Menteri. Saya sudah menemukannya. Katakan, Yang dulu membawa kabur harta kakak Li, mantan istrinya, Wang, dan manajer Zhou, sekarang ada di Kabupaten Yunshui sebelah. Mereka berganti nama. Dengan modal dulu, mereka memulai bisnis. Dan di tengah jalan, mereka juga menggunakan nama kakak Li untuk berutang di banyak pegadaian. Sekarang, mereka hidup mewah dan kaya raya. bagus, Wang. Bagus, manajer Zhou. Tidak hanya membawa kabur semua tabungan Taian, bahkan juga menggunakan nama Taian untuk meminjam uang di pegadaian luar. Ya, Tuan, kakak Li selama ini hutang yang dibayar dengan susah payah, sebagian besar adalah hutang yang dulu mereka gantungkan atas nama kakak Li. Dan mereka sendiri, di Kabupaten Yunshui membuka 2 toko sutra yang sangat besar. Kemana-mana naik kereta kuda. Menjadi pedagang kaya terkenal di sana. Sungguh tidak tahu malu. Tuan, apakah saya perlu sekarang membawa orang untuk menangkap mereka? Tidak, jika kita mengagetkan mereka sekarang, pasti mereka akan menghancurkan bukti. Kau kirim orang untuk mengawasi diam-diam. Cari tahu bagaimana dulu mereka memindahkan harta, dan bukti pemalsuan hutang, semuanya. Jangan beritahu Taian dulu tentang ini. Hatinya terlalu lembut. Aku yang akan menuntut keadilan untuknya. Wah, bukankah itu Li Nian yang diculik keluarga yang jadi babu, orang yang sudah tanda tangan kontrak jual diri, masih punya muka kembali belajar? Kitab suci juga untuk orang sepertimu, babe yang menjual diri, benar-benar menghina kesopanan. Nian, anak baik. Paman berjanji padamu, mulai sekarang tidak ada yang berani meremehkanmu. Nyonya, saya dengar putrimu Li Nian sekarang sudah tumbuh cantik. Juga seorang gadis berbakat terkenal. Gadis berbakat? Tukang babi mati itu bisa menghasilkan gadis berbakat apa? Tapi karena dia cantik, Tuan Wang di Kabupaten Yunshui sedang mencari yang cantik untuk istri kedua. Maharnya sebesar ini. Kalau kita bisa mengambil gadis itu... Wang Wangxi, Zhou Heng. wah Li Taian, sudah bertahun-tahun tidak bertemu kamu, masih jual daging babi, benar-benar tidak ada perubahan, tetap miskin dan kumuh. Dari jauh pun bisa tercium bau busuk dari tubuhmu. Li Taian, dulu aku bilang
Kamu tidak akan bisa mempertahankan harta warisan. Lihat dirimu sekarang, benar-benar seperti pengemis. Kalian masih punya muka kembali? Dulu kalian membawa kabur semua uangku membuatku hampir mati di jalan. Apa maksudmu membawa kabur? Itu memang hakku. Aku sudah menderita bertahun-tahun bersamamu. Ambil sedikit kompensasi. Kenapa? Tuan Perdana Menteri, apakah perlu saya pergi sekarang? Jangan buru-buru, biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Semakin tinggi mereka naik, semakin keras jatuhnya. Li Tai'an, hari ini aku tidak datang untuk omong kosong. Ku dengar putriku, Nian, sudah besar. Aku sebagai ibu kandungnya, hari ini sengaja menjemputnya untuk hidup enak. Jangan mimpi. Nian adalah putriku dan tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungan? Dia keluar dari perutku, daging dari dagingku. Aku ibu kandungnya. Hukum Daliang menetapkan ibu kandung berhak memutuskan anak tinggal atau pergi. Hari ini, aku pasti membawanya pergi. Aduh, anakku tersayang. Ibu akhirnya menemukanmu. Selama ini ibu merindukanmu. Sangat menderita. Kamu siapa? Ibuku sudah lama meninggal. Nian, dulu ada kesalahpahaman antara ayah dan ibu. Ibu terpaksa pergi. Selama ini ibu cari uang di luar. Setelah semuanya beres, langsung menjemputmu. Lihat, ibu bawa apa untukmu. Aku tidak mau barang-barangmu. Tolong keluar. Ayahku sebentar lagi pulang. Nian, apa gunanya perempuan sekolah? Kau ikut ayahmu seumur hidup. Hanya bisa tinggal di rumah reot ini. Ibu sudah mencari perjodohan yang sangat baik untukmu. Perjodohan. Di rumah Tuan Wang dari Kabupaten Yunshui, ada ratusan hektar sawah subur. Jika kau menikah dengannya, kau akan menjadi nyonya muda. Setelah itu, kau bisa hidup enak. Apa tidak bagus? Perjodohan? Ku dengar Tuan Wang itu. Tahun ini usianya 56. Istrinya yang sebelumnya meninggal baru belum setengah tahun. Kau tidak datang untuk mengakui anak perempuanmu. Kau ingin menjualku lagi, kan? Kau, bocah ini. Kenapa tidak tahu terima kasih? Aku ibumu sendiri. Mana mungkin aku menyakitimu? Tuan Wang menyukaimu adalah keberuntunganmu. Apa yang bisa diberikan ayahmu yang brengsek itu padamu? Kalian semua, pergi. Anak kecil ini sama keras kepalanya dengan Li Tai'an. Apa yang ditakutkan? Kami sudah menerima mas kawin dari Tuan Wang. Sekarang kita pegang surat pernikahannya ke kantor kabupaten untuk didaftarkan. Ibu kandung menikahkan, sah dan legal. Lihat bagaimana mereka mengelak. Pergi, kalian semua pergi. Anakku tidak akan menikah. Hei, Manajer Li. Di hari bahagia ini, kenapa kau malah memaki? Ini adalah dari Tuan Wang dari Kabupaten Yunshi. Prosesi penjemputan pengantin ibu kandung. Wang sudah menandatangani surat pernikahan dan cap jempol. Pernikahan ini sudah pasti. Wang Chunli, wanita itu sudah bukan lagi anggota keluarga Li. Dia tidak berhak menjual anakku. Tidak berhak? Lihat baik-baik. Di sini ada cap merah resmi dari kantor kabupaten. Ibu kandung masih menjadi pihak yang menikahkan. Sesuai dengan hukum Daliang. Kau, tukang jagal miskin, bisa menghalangi... Meskipun hukum Daliang mengikuti perintah orang tua, jika ibu kandung pernah melakukan perbuatan jahat seperti meninggalkan anak dan membawa kabur harta, hak menikahkannya menjadi tidak berlaku. Kakak ini membawa kertas sampah untuk menculik orang. Bukankah terlalu tidak menghormati hukum Daliang? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur di sini. Wang sudah pergi ke kantor pengadilan untuk melaporkan Li Tai'an karena menahan putrinya secara paksa dan menghalangi pernikahan. Kita bertemu di pengadilan besok. Ayo. Toko Jo, kalian terlalu sopan. Saya selalu mencintai rakyat seperti anak sendiri.
Tuan, Li Taiyan itu hanyalah seorang tukang jagal yang tidak punya kekuasaan. Berani menolak pernikahan yang telah diatur. Mohon Tuan besok di pengadilan harus membela saya, rakyat jelata ini. Asalkan Tuan memutuskan gadis itu berada di bawah pernikahan ibu kandungnya. Setelah berhasil, saya akan memberi imbalan besar. Tenang, Daliang memerintah dengan bakti. Perintah ibu kandung lebih besar dari langit. Li Taiyan itu kasar dan tidak masuk akal. Besok saya akan menjatuhkan putusan di pengadilan, menetapkan Li Nian untuk kamu asuh dan nikahkan. Cheng Yuan, aku orang tak berguna. Dulu tidak bisa mempertahankan usaha keluarga. Sekarang bahkan tidak bisa melindungi putri bupati itu satu sisi dengan mereka. Besok di pengadilan, bagaimana kita bisa melawan mereka? Taiyan, lihat mataku, besok di pengadilan, kamu hanya perlu berdiri tegak, kamu adalah ayah Nian. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sisanya serahkan padaku. Cheng Yuan, bupati itu adalah penguasa di kabupaten ini kau. Kau punya apa untuk melawannya? Mencari keadilan, kebenaran di dunia ini lebih besar dari langit. Bawa penggugat dan tergugat ke pengadilan. Ya, Tuan yang adil, engkau harus membela rakyat ini. Li Taiyan itu suka judi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tahu betul tidak bisa hidup, jadi terpaksa pergi dari rumah. Tuan, saya kasihan. Wang telah menampungnya bertahun-tahun merindukan Nian, hanya ingin menjemputnya untuk hidup bahagia. Li Taiyan malah kasar menahan putrinya dan merebut surat pernikahan. Kamu penuh kebohongan. Dulu jelas kalian diam-diam bekerja sama, sengaja menjebak aku dan putriku. Berani, di pengadilan ini, tidak boleh membentak. Orang, cepat tempeleng mulutnya. Aku lihat siapa yang berani. Kamu siapa lagi? Apa hakmu campur urusan keluarga Li? Saya Zhang Cheng Yuan, adalah sahabat karib Li Taiyan. Hari ini di sidang, saya hanya sebagai saksi, untuk mengatakan beberapa kata adil bagi Li Taiyan. Tuan, jangan dengarkan dia. Orang ini satu kelompok dengan Li Taiyan. Li Taiyan sekarang miskin bahkan tidak bisa membuka panci. Tinggal di celah genteng rusak setiap hari. Dan memaksa Nian pergi ke sekolah swasta itu. Pada dasarnya ingin membebani anak itu sampai mati. Bahkan Li Taiyan sendiri tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Dengan apa dia bisa membesarkan putrinya? Keluarga Zhou kami, di Kabupaten Yunshui, memiliki 100 hektar sawah subur. Dan 2 toko sutra, Nian, bersama kami itu, menikmati kebahagiaan. Li Taiyan itu cemburu, dia egois. Saya miskin, tapi Nian bersamaku. Aku tidak pernah membiarkannya kelaparan. Nian adalah nyawaku. Nyonya Wang, kamu bilang dulu karena Li Taiyan mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terpaksa melarikan diri dari rumah. Benar, tetangga-tetangga bisa menjadi saksi. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, seorang wanita lemah yang terpaksa melarikan diri dalam keadaan tergesa-gesa, bagaimana bisa pada hari itu, juga tabungan ribuan liang milik keluarga Li di bank diambil semua. Bahkan akta rumah bengkel juga digadaikan dan dijual? Jika benar-benar melarikan diri, mengapa kamu meninggalkan bayi perempuan yang masih dalam bedongan, tetapi membawa semua uang nafkah keluarga Li? Kah, kamu mengarang, omong kosong, fitnah. Uang itu jelas milikku sendiri. Apakah itu omong kosong? Bukti yang menentukan. Ini adalah kwitansi penarikan uang dari rumah uang Feng Hui di Kabupaten Qinghe. Tertulis dengan jelas di atasnya, Nyonya Wang pada tanggal 12 bulan 4 tahun ke-3 Jingde mengambil uang tunai keluarga Li sebesar 3.200 liang. Ini adalah akta pengalihan bengkel daging babi keluarga Li dulu. Orang yang menandatangani dan mencap di atasnya adalah Tuan Zhou, Anda. Anda dulu secara pribadi menjual barang dagangan keluarga Li, menggelapkan uang, setiap catatan di sini tercatat dengan jelas. Ya ampun, ternyata dulu wanita ini membawa uang lari dengan orang lain. Sungguh hati perempuan memang kejam. Bahkan uang hidup anak kandungnya sendiri dirampas. Sekarang masih punya muka balik rebut anak. Palsu. Ini semua palsu buatanmu, Tuan. Dia memalsukan bukti. Cepat tangkap dia. Cukup, sudah bertahun-tahun, sulit membedakan yang lama. Catatan usang ini tidak bisa dijadikan bukti. Hari ini saya hanya mengadili masalah pertunangan Nian. Masalah pertunangan, bukan kasus lama tahun lalu. Li Taiyan, kau dengar? Tuan Hakim bijak, membedakan benar salah. Kau punya saudara yang mendukung. Lalu kenapa? Orang luar yang berpakaian rapi,
Mana bisa lebih besar dari pengadilan ini, lebih besar dari Tuan Hakim. Orang miskin harus pasrah. Li Nian ikut kakek Wang itu, jadi nyonya kaya kemewahan dan kesenangan tak terhingga. Ikut dengan pembabi bau ini, seumur hidup hanya berkubang di lumpur. Aku lebih baik seumur hidup ikut ayahku hidup sederhana, daripada ikut kalian. Aku Nian adalah manusia hidup, bukan barang yang kalian jual beli untuk mendapatkan kemewahan. Anak baik, punya pendirian. Kurang ajar, di pengadilan ini, masa kau gadis kecil berani bicara sembarangan? Daliang menjunjung tinggi bakti. Ibu kandung Wang telah melahirkan Li Nian. Ibu kandung masih hidup, maka hak pernikahannya tentu di tangan ibu kandung. Li Tai'an menghalangi pernikahan, berbuat onar tanpa alasan. Denda 50 tael perak. Hari ini Li Nian dibawa pulang oleh Wang, dan dinikahkan pada hari baik. Terima kasih, Tuan Hakim yang bijaksana. Nian, ikut ibu pulang. Jangan lagi ikut ayahmu yang miskin dan menderita. Tidak, Nian. Kalian para binatang, lepaskan anakku. Aku akan bertarung dengan kalian. Lepaskan aku, Cheng Yuan, selamatkan Nian. Selamatkan Nian. Ayah, lepaskan aku. Ayah, aku tidak mau menikah. Aku lebih baik mati. Tunggu, jangan pukul dulu. Tuan Hakim, menurut hukum Daliang barang siapa memaksa perempuan rakyat jelata dicambuk 80 kali, penjara 3 tahun. Dulu Wang meninggalkan suami dan anak sudah putus hubungan, sekarang bersekongkol dengan pedagang licik menjual anak kandung. Saya ingin bertanya pada Daliang, kapan perbuatan jahat seperti ini dibiarkan merajalela di pengadilan? Kurang ajar. Seorang tak berarti, berani memutarbalikkan hukum di ruang sidang, dan secara terang-terangan mempertanyakan saya. Orang ini mengamuk di ruang sidang, menghalangi petugas menjalankan tugas, tidak menghormati hukum kerajaan. Tangkap dia bersama yang lain, hukum 30 pukulan, dan masukkan ke penjara. Tuan Besar, sebelum bertindak, pikirkan baik-baik. Jika pukulan ini dijatuhkan, topi jabatanmu di kepala, bahkan kepalamu ini, apakah masih bisa aman? Saya duduk di ruang sidang ini, Kabupaten Qinghe, saya yang berkuasa. Pukul. Cheng Yuan, cepat menghindar. Berhenti. Siapa yang berani bergerak, sehelai rambut Perdana Menteri seluruh keluarga akan dihukum mati. Kalian siapa? Berani membawa pasukan dan memasuki ruang sidang? Tangkap mereka untukku. Bawahan Perdana Menteri, atas perintah, telah mengantarkan cap jabatan Anda semalaman ke Kabupaten Qinghe. Silakan Perdana Menteri periksa. Perdana Menteri, Yuan King, saudaraku, apa kau panggil dia? Ini adalah Perdana Menteri Negara, Tuan Zhang Cheng Yuan. Apa, Perdana Menteri? Ya Tuhan, pengembara hijau ini ternyata adalah yang membantu Kaisar yang mengelola pemerintahan, Perdana Menteri Negara. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Li Tai'an bisa kenal Perdana Menteri? Ini pasti tidak mungkin. Tuan Besar, sekarang saya, Perdana Menteri, bisa ikut campur dalam kasus ini? Perdana Menteri, ampun. Saya, pejabat rendahan, buta. Saya pantas mati. Saya tidak akan berani lagi. Mohon pengampunan Perdana Menteri. Memberi ampun? Hukum Liang tidak mengizinkan kalian memperjualbelikan dan menginjak-injak seenaknya. Yuan King, bacakan bukti yang kau temukan di ruang sidang. Biarkan rakyat Qinghe mendengar. Apa yang telah dilakukan pasangan anjing ini? Baik, Perdana Menteri. Dulu, Wang bersama selingkuhannya Zhou Heng menggelapkan 3.200 tael uang tunai Li Tai'an, menyebabkan Li Tai'an sakit parah tanpa uang untuk berobat, dan hampir meninggal. Setelah itu, mereka berdua ganti nama, atas nama Li Tai'an di beberapa rumah pinjaman meminjam 500 tael secara jahat, dan membebankan utang itu pada Li Tai'an, menyebabkan rumah leluhur Li terpaksa dijual. Baru-baru ini, mereka menyuap Bupati Qinghe, berusaha dengan memalsukan surat nikah, untuk menjual putri Li Tai'an, Li Nian,
secara paksa kepada Tuan Wang dari Kabupaten Yunshui sebagai selir. Tidak tahu malu, bahkan lebih buruk dari binatang, bahkan menjual anak kandungnya sendiri. Wanita seperti itu harus dimasukkan ke dalam kandang babi. Ibu, saat aku diusir dari sekolah swasta karena tidak mampu membayar uang sekolah 2 TL, di mana kau? Saat aku dipaksa, keluarga yang menandatangani kontrak perbudakan, hampir dipaksa menjadi selir. Di mana kau saat itu? Ibu Nian tidak tahu waktu itu. Jika ibu tahu, Kau hanya tahu membawa perak dan bersenang-senang dengan pria ini. Kau hanya tahu kembali untuk menjualku lagi demi kekayaan dan kemuliaanmu. Hubungan darah telah putus, hutang budi sulit dibayar. Mulai hari ini, aku, Li Nian, hanya punya satu ayah, Li Tai'an denganmu, Wang Chunhong, hubungan darah dan budi terputus seumur hidup tidak berhubungan lagi. dasar anak durhaka. Aku ini ibu kandungmu. Berani melawan ibu sendiri, kau akan kena karma. Dasar tidak punya hati. Diam. Melahirkan tapi tidak merawat, menjual anak perempuan demi keuntungan, berhati ular dan kalajengking sepertimu, tidak layak menjadi ibu. Apa hakmu berbicara tentang bakti? Aku, Perdana Menteri, mewakili langit hari ini di pengadilan. Aku menjatuhkan vonis Wang Chunhong dan Zhou Heng. Kuberi kalian 3 hari, kembalikan semua harta yang dulu kalian rampas dari keluarga Li total, 1.200 tael perak, ditambah bunga 20. Tahun ini total 2.000 tael, semuanya dikembalikan ke Li Tai'an Yuan King. Segera sita semua properti atas nama Wang dan Zhou di Yunshui County, toko dan rumah. Semua yang dibeli dengan uang keluarga Li dulu, usaha yang didirikan dari uang itu, sita semuanya setara, dengan perak, dikembalikan ke Li Tai'an. Baik, Tuan. Tuan Perdana Menteri 2 toko sutra itu, hamba. Hasil kerja keras setengah hidup Tuan. Mohon Tuan memberi jalan hidup. Wang Chunhong dan Zhou Heng menggelapkan properti orang lain, mengalihkan utang dengan jahat, kejahatan yang tak termaafkan. Dihukum buang kelingnan seumur hidup, tidak boleh kembali ke ibu kota. Bupati Qinghe County. Korupsi untuk kepentingan pribadi. Mulai hari ini copot jabatannya, masukkan ke kereta tahanan, kawal ke ibu kota, serahkan ke Kementerian Hukum untuk disidang. Rakyat jelata Li Tai'an menghadap Tuan Perdana Menteri. Tai'an, apa yang kau lakukan? Apa kau ingin membuatku malu? Tuan Zhang, sekarang kau adalah Perdana Menteri. Yang berkuasa, aku hanyalah seorang tukang potong babi yang bau kotoran. Bagaimana mungkin aku pantas menjadi saudara denganmu? Jagal babi? Lalu kenapa? Perdana Menteri? Lalu kenapa? Tai'an, lihat aku. Dulu aku Zhang Chengyuan hanyalah seorang yang bahkan tidak punya uang untuk makan pelajar miskin yang hampir mati kelaparan di sawah. Kaulah yang tanpa tidur menjual 2 ekor babi kecil satu-satunya di rumah, datang di malam hari membawakanku 2 tael perak dan bekal. Chengyuan, dulu aku hanya merasa kau cocok untuk belajar, tidak ingin melihat masa depan. Saudaraku hancur, aku tidak pernah ingin kau membalas. Aku tahu kau tidak pernah berpikir begitu, tapi bantuanmu ini telah mengangkat hidupku setengah umur. Saudaraku, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitimu. Chengyuan, bagaimana kalau aku dan Nian tetap tinggal di Qinghe saja? Aku ini orang kasar, tidak banyak tahu huruf, hanya bisa memotong babi. Pergi ke ibu kota, hanya akan mempermalukanmu. Aku juga tidak betah tinggal di istana besar itu. Tai'an, ikut aku ke suatu tempat. Tai'an, kau masih ingat tempat ini? Dulu aku di sini karena tidak bisa membayar biaya sekolah, dipandang dingin oleh guru. Hampir putus masa depan. Bahkan berpikir untuk bunuh diri di sungai. Kaulah di tangga batu ini yang mencengkeram lenganku erat-erat. Menyumbat bekalmu ke mulutku dengan paksa, menarikku dari lumpur takdir. Sekarang Nian juga ingin belajar. Di ibu kota, ada sekolah perempuan terbaik, ada guru terbaik. Apa kau ingin Nian mengulangi penyesalanku dulu? Baiklah, Chengyuan. Aku ikut kau ke ibu kota.
Ah, tidak. Cheng Yuan, ini benar-benar tidak bisa. Rumah ini terlalu mahal. Aku ini tukang potong babi. Bagaimana bisa tinggal di tempat sebagus ini? Kalau ini tersebar, akan merusak reputasimu sebagai Perdana Menteri. Taian, ini bukan hadiah apalagi sedekah. Ini adalah sebagai saudara rumah yang kusiapkan untuk kalian. Nian ingin belajar, butuh lingkungan yang tenang. Kau telah bekerja keras setengah umur, sudah waktunya menikmati hidup. Paman Cheng Yuan. Terima kasih. Cheng Yuan, aku terima niat baikmu, kau. Tapi akta tanah ini benar-benar tidak bisa kuterima, kumohon. Ambil kembali. Li Taian, apa yang kau lakukan? Kau mudah sekali berlutut. Apa setelah sampai di ibu kota, kau tidak mau mengaku aku sebagai saudaramu? Cheng Yuan, kau bawa aku ke sini untuk apa? Taian, bukakan dia. Ini restoran Taian? Ini untukku? Tidak bisa, Cheng Yuan. Aku cuma bisa menyembelih babi, memasak masakan rumah yang sederhana. Para bangsawan di ibu kota ini sangat pilih-pilih soal makanan. Mana mungkin aku bisa membuka restoran sebesar ini? Taian, dulu saat aku jatuh miskin, beberapa koin tembaga yang kau berikan padaku, membuatku bisa makan makanan paling hangat dan paling lezat seumur hidupku. Restoranku ini tidak menjual kemewahan para pejabat tinggi. Hanya menjual kehangatan kehidupanmu, Li Taian. Kau masak saja masakan rumahanmu, kalau rugi, tanggung aku. Kalau untung, jadi milikmu. Saudara baik, aku setuju. Hamba memberi hormat, Tuan Kanselir. Tidak tahu Tuan Kanselir datang sendiri hari ini. Maaf tidak menyambut dari jauh. Maaf. Tuan Shanzang, cepatlah bangun. Hari ini di hadapan Tuan, tidak ada Kanselir Daliang, aku, Zhang, hanyalah seorang yang membawa murid datang untuk belajar, seorang pembelajar biasa. Oh, tidak tahu Tuan Kanselir yang dimaksud. Siapa pemuda berbakat itu? Ini dia, Lin Yannian, dia ingin masuk Akademi Hanlin untuk belajar. Semoga Tuan Shanzang mengizinkan. Tuan Kanselir, ini benar-benar tidak bisa. Akademi Hanlin kami belum pernah menerima perempuan. Aturan ini tidak boleh dilanggar. Tuan Shanzang, orang bijak berkata, dalam mengajar, tidak ada perbedaan kelas. Apakah perempuan memang bodoh sejak lahir? Tidak layak mendengarkan ajaran orang bijak? Tidak layak berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat? Kurang ajar. Tidak berbakat adalah kebajikan bagi perempuan. Mendampingi suami dan mendidik anak adalah jalan yang benar. Jika perempuan diizinkan masuk akademi, bukankah itu akan mengacaukan tatanan? Lalu bagaimana para cendekiawan di dunia memandang Akademi Hanlin kita? Tuan Shanzang, buku para bijak dahulu dibaca untuk memiliki hati yang meliputi dunia. Aturan itu mati, manusia itu hidup. Sebelum Tuan menolak, alangkah baiknya lihat dulu artikel yang ditulis Nian. Tuan Kanselir, meskipun tulisannya rapi, ini hanya keluhan tanpa penyakit puisi dari kamar wanita. Apa yang bisa? Tuan Shanzang, lihat sebentar, belum terlambat untuk memutuskan. Dasar kehidupan rakyat adalah menyimpan kekayaan pada rakyat, bukan mengeringkan kolam untuk menangkap ikan. Monopoli garam dan besi oleh negara meskipun menguntungkan kas negara, namun merusak semangat pedagang. Jika pendidikan wanita maju, maka semua ibu akan tahu sopan santun. Masa depan, generasi tak perlu dikhawatirkan. Tekad yang tidak kuat. Bagus. Setiap kata sangat berharga. Pandangannya tajam dan jelas. Tapi, Perdana Menteri, aturan leluhur tidak boleh dilanggar mudah. Jika saya melanggar aturan hari ini, anak-anak bangsawan di akademi dan para pejabat istana pasti akan mencaci saya sampai saya tenggelam dalam ludah mereka. Kepala Akademi. Jika Akademi hanya melihat gender dan latar belakang,
tapi tidak melihat bakat, tidak menerima orang berbakat, maka nama Han Lin hanyalah gelar palsu yang menipu dunia dulu. Saya, Zhang Chengyuan, hanyalah anak miskin yang bekerja di sawah bahkan tidak mampu membeli nasi. Jika bukan karena seseorang menjual hartanya memaksa memberikan saya 2 tael perak, memberi saya kesempatan belajar, maka di liang hari ini, mana mungkin ada saya sebagai Perdana Menteri. Kepala Akademi, Nian mengerti kesulitan Anda, tapi Nian ingin belajar bukan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dengan pria, apalagi untuk pamer kekuasaan. Nian hanya ingin menambah ilmu agar dunia ini memiliki satu lagi mata yang melihat penderitaan rakyat dan satu lagi tangan yang membantu rakyat. Apakah hidup wanita hanya terkurung di dapur dan jarum jahit di belakang rumah? Bagus. Satu lagi mata yang melihat penderitaan rakyat. Saya sudah hidup setua ini, tapi tidak seterang pemikiran seorang gadis kecil. Hari ini, saya akan melanggar aturan ribuan tahun ini untukmu. Li, Nian. Saya terima kamu di akademi untuk sementara sebagai siswa pendengar. 6 bulan kemudian, jika kamu bisa meraih peringkat pertama dalam ujian akademi, saya sendiri yang akan mendaftarkanmu secara resmi dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Siswa Li Nian bersujud kepada guru. Ayah, Nian bisa sekolah. Nian sudah mendapat surat izin. Chengyuan, hidupku sampai hari ini tinggal di rumah besar Nian bisa sekolah aku jadi kepala toko. Aduh, aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Taiyan, ini bukan mimpi. Ini adalah kebaikan yang kau tanam dulu hari ini berbunga dan berbuah. Chengyuan, dulu, aku tidak berpikir panjang. Aku hanya merasa tidak boleh menghambatmu, biarpun harus menjual harta, aku harus menyekolahkanmu. Aku tahu. Maka dari itu, persahabatan yang tanpa campuran apapun ini sangat berharga. Ayah, aku pulang sekolah. Satu saudara seumur hidup, setengah kehidupan persahabatan. Taiyan, budi 2 tael perak itu. Aku, Zhang Chengyuan, tak akan bisa membalasnya seumur hidup.